hari yang selanjutnya kita tuh banyak melatih skill-skill, ada skill teknologi, ada tentang pengetahuan Islam, juga ada tentang pengetahuan tradisional. Jadi walaupun ada pengetahuan soal teknologi, pengetahuan yang dulu-dulu yang tradisional itu juga nggak dilupakan gitu. Pelajaran yang paling penting karena kita kan anak pramuka ya, pasti kita tuh belajar itu di alam liar. Kalau misal kita ketemu hewan-hewan reptil, kita nggak tahu gitu, kita harus menangani seperti apa. Berkenalan lah, aku berkenalan duluan tuh dibanding yang lain kan. Ada Malaysia, ada Oman, ada Kuwait, ada Saudi Arabia juga. Dan giliran kita yang foto, kita foto dan ternyata kita dikasih sesuatu yang hadiah yang tidak kita duga, yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, kita kembali lagi hari ini di LHI Talks. LHI Talks itu adalah satu platform YouTube kita SMPT LHI yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan-kegiatan adik-adik di SMPT LHI. Nah, khususnya hari ini kita kedatangan tamu yang cukup menarik tentunya ya. Tapi sebelum itu izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sofwan Al-Muzani dan di sini kakak sebagai pembina di SMP TLHI. Nah, kita sapa dulu yuk adik-adik kita yang sangat menarik dan sangat luar biasa ini. Halo adik-adik semuanya. Halo. Oke, salam Pramuka. Salam. Ya, adik-adik kita ini kalau teman-teman tahu, mereka barusan saja selesai dari mengikuti agenda WMSJ. Pasti pada penasaran semua kan, apa sih WMSJ itu, kegiatannya seperti apa dan di mana lokasinya, betul nggak sih? Nah, yuk boleh nggak adik-adik kita memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah? Silahkan, dimulai dari Oke. Kak siapa? Halo teman-teman, salam Pramuka. Perkenalkan, namaku Malika Syaukina Ardiani. Saya di sini sebagai perwakilan organisasi Dewan Penggalang SMPT LHI. Halo Salam kenal. teman-teman, perkenalkan nama aku Alia Nunraini, bisa dipanggil Alia. Saya di sini mewakili organisasi pasukan khusus. Wow, ternyata adik-adik semuanya ini di SMP Telahi cukup aktif berorganisasi ya. Ada yang dari Dewan Penggalang, ada yang menjadi pasukan Iya. khusus ternyata. Wow. Seperti yang kita ketahui kemarin, saya taunya kakak ini benar-benar selesai ikut WMSJ ya. Itu Iya. berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu itu agendanya? 7 hari, kalau nggak 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya. Oh, keren banget ya. Tentunya teman-teman yang di rumah juga penasaran nih. Nah, harusnya penasaran banget nih ya. Nah, boleh nggak sih kakak mau tanya-tanya nih tentang agenda WMSJ nih? Boleh banget, boleh Boleh banget. banget ya. Boleh Kak, Oke, sini. Yuk. baik. Nah, kira-kira kakak penasaran dengan agenda WMSJ ini? Sebelumnya kan kalian pasti sebelum ikut agenda ini pasti ada seleksi nggak tuh dari sekolah atau dari pangkalan, bener nggak sih? Pasti Nah, ada, pasti kira-kira ada. seleksinya apa dong? Boleh dikasih Oke. tahu ke kita. Dari siapa dulu nih? Dari siapa deh yang Yaudah, boleh aku. nih? Oke. Jadi setahu aku di awal-awal itu ada ujian tertulis yang sekalian barengin ujian pramuka, kayak tiap semester tuh nanti bakal ada ujian pramuka buat dimasukin ke rapot. Nah, di situ itu termasuk bahan seleksinya, kayak tentang pengetahuan kita soal pramuka, skill kita soal pramuka, dan apakah kita itu kuat fisik atau enggak gitu. Nah, terus akan ada yang dites itu mentalnya juga. Itu saat semua yang saat ikut jambore, yang mau ikut jambore tapi itu belum disaring. Nah, itu kita bareng salah satu pendamping kita, ya namanya Kak Rahmi Suci, itu tes mental kayak kalian semua harus kenalin nama dan kenapa kalian mau ikut jambore di depan semua teman-teman yang mau ikut jambore gitu. Jadi siapa yang mentalnya kayak diakui sama binami kita dan emang berani dan juga niat ikut jambore, itu nanti bakal dipilih buat jadi perwakilan LHI ikut WMSJ. Oke, kalau dari aku ya seleksinya itu sama dengan ucapannya Malika, cuman kita itu apa ya lebih
Kalau yang lain kan kita tuh mentalnya pasti biasa-biasa aja kan. Kalau misalnya yang pramuka biasa. Nah, kalau kita tuh seleksinya lebih kuat, lebih tegas lagi dan pastinya tuh kita kadang tuh awalnya masih malu lah perkenalan. Utamanya kita mau ikut jamboree itu mau ngapain sih? Kan kebanyakan tuh pasti jawabnya tuh nambah teman kebanyakan pasti nambah teman gitu, tapi utamanya tuh kita ingin ikut jamboree ini pastikan karena ingin menambah wawasan baru dan mempererat keagamaan Islam kita gitu. Jadi ternyata seleksinya cukup bisa dikatakan banyak kegiatan ya, ada seleksi mental, tadi harus punya tertulis mental yang juga. kuat, juga pengetahuan kepramukaan Iya. gitu ya. Waduh, dari seleksinya aja cukup susah, berarti ketika agenda anak-anaknya yang diikutkan memang benar-benar terpilih dan pilihan gitu ya. Pastinya. Sudah kuat Pastinya sih. mental. Nah, ngomong-ngomong tentang WMSJ nih, pasti kan ini agenda yang pertama kali kan buat kita semua, buat kalian juga ya. Benar. Ada ekspektasi nggak sih nanti bakal agendanya seperti apa gitu? Oke, boleh deh dari Alia dulu. Ekspektasi pertama aku itu saat kalau kita ikut jamboree ya pasti itu bakal dikumpulin gitu semua kontingen buat perkenalan dari kontingen mana, dan kita itu niat ikut jamboree itu buat ngapain sih, kita pasti tanya ke kontingen-kontingen lain, dan pastinya ada selain kita berkenalan juga ada kegiatan yang mengaitkan dengan pramuka juga dengan Indonesia, karena kan kita pertama kali kan Scout Jamboree ini kan di Indonesia ya untuk Muslim gitu, jadi ada Islamnya juga, ada pramuka juga, dan ada sport-sport yang lain pastinya kayak gitu. Kalau dari kamu Kak Malika sendiri gimana? Oke, menurut saya ekspektasi saya awalnya itu lebih ke untuk menambah pengalaman sih. Terus yang kedua untuk menambah teman gitu. Dan juga karena ini adalah World Muslim Scout Jamboree yang pertama, ekspektasi saya ya ini akan kayak jamboree-jamboree luar biasa yang lainnya, tapi lebih condong ke ilmu yang muslim gitu. Ini kan juga dalam rangka memperingati 100 tahun Gontor gitu. Ekspektasi saya di sini tuh bisa menambah pengalaman saya, menambah banyak teman, dan juga menambah skill-skill pramuka dan skill-skill kehidupan yang lainnya. Soalnya di sana itu ternyata emang nggak cuman bahas soal pramuka doang, tapi kayak teknologi dan juga ilmu-ilmu agama gitu. Tapi kayaknya tadi kita belum menyampaikan ke teman-teman semua nih agenda WMSJ itu tanggalnya kapan dan berlangsungnya di mana, bener nggak sih? Ya, betul. Ya, siapa nih yang mau menjelaskan ke teman-teman kita kira-kira? Berarti tadi tempatnya sama apa kegiatannya? Iya, heeh. Tanggalnya itu pada saat kalau tidak salah itu 9 September ya, sampai 15 atau enggak 14 Iya, 14 September. September, Ya, di benar, bumi benar perkemahan banget. Cibubur gitu. Cibubur. Di hari yang pertama pastinya kita siap-siap dulu dong untuk kayak isi tenda, bangun jemuran yang buat membangun kehidupan lah di sekitar bumi perkemahan itu. Terus di hari yang selanjutnya kita tuh banyak melatih skill-skill, ada skill teknologi, ada tentang pengetahuan Islam, juga ada tentang pengetahuan tradisional. Jadi walaupun ada pengetahuan soal teknologi, pengetahuan yang dulu-dulu yang tradisional itu juga nggak dilupakan gitu. Seiring perkembangan zaman kan emang teknologi itu menjadi hal yang utama ya selama kehidupan kita ini. Tapi kita juga nggak boleh lupa sama tradisi-tradisi kita yang dulu. Nah, itu fungsinya WMSJ itu. Itu sih ternyata ya, WMSJ itu juga menarik banget ternyata Menarik ya. banget. Menarik. Selain Wajib coba, guys. Wajib coba tuh, dan selain agendanya di Jakarta, pusat ibu kota, dan dari segi promosinya di sosial media sangat gencar banget kemarin ya. Gencar Followersnya banget. banyak banget itu. Banyak, Bisa guys. dilihat di Instagram mereka gitu ya. Iya. Apa tuh Instagramnya kalau boleh di-spillkan ke teman-teman semuanya? Kalau itu kalau mau nyari, cari aja World Muslim Scout Jamboree itu langsung ada. Langsung ada. Oke, kita kembali ke rangkaian agenda yang pernah kalian ikuti di UMSJ ya. Oke. Oke, kita penasaran nih tentunya agenda-agenda apa yang kalian ikuti selama di UMSJ, begitu juga teman-teman yang ada di rumah. Nah, ada nggak sih agenda yang menurut kalian itu sangat berkesan dan mungkin nggak bisa dilupakan selama ikuti rangkaian kegiatan UMSJ gitu? Mungkin dari Kak
Alia mungkin. Ya. Oke, jadi kegiatan Jambore itu semuanya menurut aku tuh berkesan ya guys, gak ada yang gak berkesan. Apalagi tuh kalau misalnya sama temen-temen sambil yel-yel di jalan itu paling berkesan banget guys buat semua anak-anak Jambore. Apalagi kalau tiba-tiba ada kontingen lain yang ternyata yelnya sama dengan kita terus digabung, nah itu lebih berkesan lagi guys. Dan kegiatan paling berkesan itu menurut aku itu jalan-jalan ke pos-pos. Jadi maksudnya pos-pos itu ada pos scouting, ada sport, ada yang tradisional itu juga, dan ada eco green. Eco green itu untuk pengolahan sampah. Jadi kita diajarin cara mengolah sampah dengan benar guys. Dan menurut aku yang paling berkesan itu adalah di scouting, karena aku itu waktu scouting itu tuh menangani reptil. Jadi itu tuh pelajaran yang paling penting karena kita kan anak pramuka ya, pasti kita tuh belajar tuh di alam liar. Kalau misalnya kita ketemu hewan-hewan reptil, kita nggak tahu gitu, kita harus menangani seperti apa. Apalagi kita tuh kalau pertama kalau lihat ular, itu ular tuh kalau udah kita temui itu langsung beh kaget gitu kan. Jadi makanya kita harus belajar menangani reptil dengan kita bisa membedakan, oh kita bisa lihat jenis ular itu berbisa atau enggak gitu. Jadi kita dengan belajar menangani reptil itu kita bisa tahu gitu loh, oh kita harus seperti apa, kita harus kayak gimana nih kalau ada ular gitu, apa kita harus panik, kita harus diam, atau kita harus ya pokoknya menanganinya itu dengan cara yang sebisa kita, yang sederhana lah. Baik, cukup menarik ya Iya. agendanya dan cukup banyak sepertinya ya. Kalau boleh tahu kamu Kak Malika, apa yang kamu paling berkesan kemarin? Sebenarnya tadi sama sih kayak si Alia, itu aku juga yang berkesan banget itu adalah ngeyel. Itu kayak bener-bener di situ semua kayak nggak ada satupun yang nggak menggila dengan yel-yel yang jadi ciri khas pramuka gitu, yang menambah semangat kita. Nah kalau disuruh jujur, aku tuh paling berkesan tuh ya pas nonton konser-konser gitu Kak. Jadi setiap kita nonton konser itu kan malam-malam kayak dengan udara yang dingin, sepoi-sepoi gitu sama teman-teman, nonton konser yang dia tuh benar-benar menarik banget. Kayak kita nggak bisa mengalihkan pandangan kan ketika nonton konser itu. Kita rame-ramean bareng teman, nyanyi-nyanyi bareng, terus loncat-loncat bareng, dan itu kayak pas di dokumentasi tuh emang terlihat emang itu kegiatan tuh paling seru. Nah, terus yang kedua, itu pas ke expo. Itu beneran itu paling berkesan, dan kita tuh suka banget ke expo gitu kan, walaupun jarak dari expo ke tempat tenda aku itu ada 1 kilo, tapi kita tetap seneng banget ya, orang di sana dapat makanan gitu kan. Jadi kita merasa nggak rugi banget lah jalan 1 kilo tuh. Mantap expo. Dari cerita yang kalian sampaikan tadi ada 2 kegiatan menarik kayaknya yang saya garis bawahi nih. Yang pertama Yale, Yo. yang kedua ada Expo. Expo itu mungkin rangkaian agendanya Scout dan Sains itu ya kalau di rundown acara MSJ ya. Ya. Oke. Kalau Yale sendiri tuh di LHI budaya nge-Yale itu apakah se-hype seperti yang di MSJ atau gimana nih kira-kira? Sebenarnya ngeyel itu baru dibuat biasanya pas mau kemah gitu. Oh, pas mau kemah. Mungkin LHI selanjutnya bakal memperbanyak materi yel-yel sih menurutku, karena kan Mindaminya juga melihat gitu kan, ternyata yel-yel itu seberpengaruh itu. Jadi yang kita pelajari sekarang itu nggak cuman scout skill lagi, tapi juga ngeyel, karena itu pasti pakai pasti itu bakal nambah semangat kita kalau misalnya kita lagi bete, terus nambah bonding antara sesama anggota tim. Itu ya, oke, keren banget ya. Jadi teman-teman semua bisa tahu nih kegiatan yang diikuti oleh adik-adik sangat keren. Banyak kegiatan, ada sains dan scout dan yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kakak juga penasaran banget nih. Apa Selain tuh? kegiatan yang berkesan, ada nggak sih momen lucu bersama Regu mungkin ya, bersama Regu no. atau momen lucu ketika pribadi mungkin boleh gitu ya. Eh. Silakan dari Ya, siapa silakan. dulu nih? Alia. Kan ada tadi si beberapa part sebelumnya kan aku bilang kalau kita tuh ada jalan-jalan ke pos-pos. Nah, kita tuh ada jalan-jalan ke TMI. Jadi kita tuh ke TMI itu kepanjangan dari Taman apa mah? Taman Mini Taman Mini Indonesia Indah. Indah. Nah, itu jadi kita di sana tuh mempelajari budaya provinsi yang lain juga. Nah, setelah kita itu dikasih istirahat, kita tuh bisa bebas, kita mau kemana aja tuh boleh. Mau kita mempelajari provinsi lain juga boleh, atau mau beli
kayak makanan, jajanan juga boleh. Di sana tuh juga ada menyediakan skuter, sepeda. Nah, itu bisa jalan-jalan gitu ke seluruh TMI itu menggunakan alat transportasi yang sudah disediakan. Nah, setelah saya itu balik dari TMII, ya Allah itu hujannya tuh badai lebat gitu. Nah, walau alamnya tuh saya nggak bawa mantel. Nah, jadi sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan saya tuh baru ingat kalau ternyata itu baju pramuka saya itu mau dipakai keesokan harinya untuk penutupan jambore. Dan aduh, saya sudah berpikir ini harus bagaimana gitu kan. Tapi ya kalau sudah basah ya mau bagaimana lagi. Dan ternyata tuh ada satu pembina kita tuh yang khawatir dengan tenda kita tuh kira-kira tuh ambruk nggak ya. Dan ternyata bener ada yang ambruk, yaitu tenda dapur kita ambruk. Udah bener-bener itu udah kelihatan banget pucuk-pucuknya gitu. Itu kalau nggak salah ada ambruk 2 kali ya. Udah ambruk 2 kali, dan gapura kita juga udah basah kuyup, udah ambruk juga. Dan kan di Jambore itu tidak dibuat parit ya, jadi alhasil dengan keinisiatif salah satu pembina kita yang datang ke tenda kita tuh Kak Rahmi Suci. Nah, dia itu membuatkan parit untuk kita, dan alhasil karena Masya Allah. pembina kita itu Kak Rahmi Suci itu kesulitan. Nah, karena saya sudah basah kuyup, jadi saya membantu beliau seperti itu. Gitu ya ternyata ya. Tapi ada yang lucu nih di sini nih. Tenda ambruk ya. Sepertinya itu Cukup momen langka perjuangan yang yang agak sia-sia sebenarnya. Oh iya betul sih. Tapi momen langka yang kayaknya harus dirasakan oleh seluruh adik-adik pramuka ketika kemah sepertinya. Harus banget Harus dicobain. banget biar Dan ternyata itu waktu saya datang ke tenda saya tuh, Wallahu Akbar, yang depan tenda saya itu udah ambruk. Itu bukan tenda apalagi, itu udah tenda tempat tidur mereka itu udah ambruk, dan kelihatan koper-koper mereka itu sudah terbentuk dari tenda-tendanya itu. Oke, baik. Itu pengalaman yang lucu menurut Kak Aliana. Sekarang coba dari Kak Malika nih. Gimana nih pengalaman yang lucu? Oke, tadi Masya Allah ya Kak Rahmi Suci yang sangat peduli dengan regu violet. Padahal itu pembina regu saya. Tapi gak apa-apa, kita bagi 2 aja. Karena itu juga pembina pramukanya LHI kan. Yes, bener. Kalau aku juga pas hari hujan itu juga, tapi kita kan jadwalnya beda karena kita beda kemah putrinya. Jadi di situ saya itu lagi ikutin forum di pendopo, kan saya jadi perwakilan regu saya. Nah, di situ regu saya itu lagi berkegiatan di sports corner sama kayak main-main, ada loh kayak game-game yang di time zone gitu. Jadi wah canggih banget itu, kok bisa ya dibawa ke situ gitu kan. Terus pas udah selesai saya join mereka kan tuh, tapi aku coba dulu yang time zone gitu karena ya kayak kelihatannya seru banget nih. Terus yang paling deket gitu kan dari pendoponya itu, coba rencananya habis itu aku mau ke sports corner tuh, tapi tiba-tiba rintik-rintik hujan. Ya ampun, itu kukira tuh hujannya kayak hujan normal biasa, kayak setiap hari di Cibubur tuh hujan kan, tapi hujannya tuh kayak ya gerimis normal, kayak gerimis yang nggak sampai hujan badai angin ribut gitu. Tapi ternyata di hari itu Astagfirullah, maksudnya alhamdulillahnya hujan, tapi ya parahnya sih di situ tanahnya jadi kayak berwarna-warna Tahiti gitu tanahnya di situ. Terus saya tuh OTW kan langsung pakai jas hujan. Waduh, ini harus ke tenda apa ke pendopo gitu kan, karena nanti basah kuyup, mana harus ngangkat legging gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk balik lagi tuh ke tenda. Sampai sana ternyata saya yang paling telat datang. Terus yang lainnya udah sigap-sigap buat jaga-jaga tenda dapur. Di tenda dapur tuh ada 3 orang yang jagain, ada yang bersihin dalam tenda itu udah basah dah, banjir semata kaki. Terus jemurannya, untung aja jemurannya aman sih, karena siapa dulu dong yang bikin, Regu Lili. Nah itu kan bina-binanya tuh juga sibuk gitu. Kamu iri nggak sama aku karena tendaku nggak ambrol? Sebenarnya enggak sih Mal, karena setiap pelajaran yang kita pelajari itu yang penting masuk di kita tuh ya udahlah ya, lakuin aja. Boleh lah ya. Oke, nah bisa kita ambil pelajaran ya dari pengalaman adik-adik semuanya yang ikut MSC kemarin ya, tentang tenda ambruk.
ini teman-teman nih seharusnya untuk membuat parit dulu ketika berkemah. Iya. Seperti itu gitu ya. Harus mencegah ketika terjadi hujan nanti biar nggak banjir ya tenda kalian. Apalagi membawa mantel tuh jangan 2, 1 tuh jangan guys. Karena kalau kalian itu kemah di Ciburu, wallahu akbar, hujan tiap hari itu bisa aja guys. Bawa minimal 4, 5 lah kalian bawa mantel, jangan kayak aku ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang agenda WMSJ, tadi kita udah ngomongin tentang agenda yang menarik dan agenda yang lucu. Nah Iya. sekarang karena tema WMSJ itu kan Civilized, united, United and and peaceful. peaceful. Yes. Tentunya juga itu untuk solidaritas Muslim yang ada di seluruh dunia gitu kan. Nah, ada nggak sih momen dimana kalian ketemu dengan angkatan bukan angkatan ya, pangkalan dari negara lain mungkin dan sempat berkenalan mungkin. Ada nggak sih momen itu gitu? Silakan Siapa dari dulu? siapa nih? Aku ya. Iya, silakan. Mulai dari momen yang pertama itu, jadi saya tuh di sana sempat ditunjuk buat bawa bendera yang di acara parade kebangsaan itu pas pembukaan gitu kan. Nah saya bawa bendera tuh, nanti dipasangin sama cowok juga, cowoknya tuh bawa kayak plang nama Kuarda gitu kan. Nah terus di situ kan pasti ada negara lain juga. Terus kita berkenalan lah. Aku berkenalan duluan tuh dibanding yang lain kan. Ada Malaysia, ada Oman, ada Kuwait, ada Saudi Arabia juga. Tuh kenalan. Untung aja LH itu ngajarin bahasa Inggris. Jadinya kita gampang kalau komunikasi sama orang luar negeri gitu. Nah, terus ada yang kedua juga. Yang kedua itu ini agak sedikit kocak sih kalau menurut aku. Itu pas di TMII itu kan karena harinya beda sama dia, jadi aku nggak bareng sama dia. Di TMI itu tiba-tiba ada bule yang nyamperin aku. Kayaknya baru memasuki umur bapak-bapak, mungkin kepala 3, tapi beliau itu cowok blonde gitu. Terus saya tiba-tiba disamperin. Tuh. Si bulenya itu nyodorin kayak gini. This. Bulenya itu nyodorin ring kan. Terus aku kayak bingung, ini disuruh ngapain? Kan aku nggak tahu kan. Karena bulenya tuh kayaknya nggak bisa bahasa Inggris juga ya. Jadi si bulenya tuh kayak langsung aja naruh di tanganku terus kayak kayak gini. Terus aku kayak oke, thank you. Dadah gitu. Have fun banget sih di situ. Oh, berarti kamu diberikan hadiah gitu ya mungkin ya sama Itu oleh-oleh luar biasa. oleh-oleh ya. Oke, kalau dari kamu Kak Aliana? Oke, jadi ya seperti pada umumnya tuh kalau kita ketemu orang luar negeri pasti hello, what you from gitu. Pasti kita nanyain tempat kalian tuh tinggal di mana, negara mana gitu. Dan saya tuh habis dari expo jalan, ketemulah itu sama bapak-bapak Arabiknya, Arab gitu. Wah pasti kayak kayak penampilannya tuh sangat kelihatan sekali kalau itu orang Arab gitu kan. Terus saya dengar ngomongnya yeli nah kayak gitulah ya, kayak orang Arab. Terus ada juga tuh ternyata kayak panitia yang lain yang jadi counter yang bisa bahasa Arab gitu. Oke. Dan akhirnya karena kami itu bawa HP dari kontingen kita itu, akhirnya kita minta foto. Nah, kita minta foto itu agak lama karena kita itu tuh harus bergantian guys, bergantian dengan kontingen yang lain juga mau foto dengan orang Arab itu. Dan giliran kita yang foto, kita foto dan ternyata kita dikasih sesuatu yang hadiah yang tidak kita duga, yaitu adalah uang. Oh, Berarti oke. mata uangnya real dong. Iya dong, Real. rupiah guys. Dan Rupiah, dah. dia itu mengeluarkan, nggak tahu berapa ya. Saya hitung tuh 600.000 itu untuk per semuanya ya, kontingen yang foto bersamanya. Dan saya itu kan bersama 3 teman saya yang lain, jadi berempat bersama saya dan kita dikasih 200.000 dan masing-masing dapat 50.000 guys. Dan sekarang saya nggak tahu uangnya buat apa, kayaknya masih disimpan. Pulang-pulang bawa duit. Wow, cukup menarik ya agenda-agenda uang yang kaget. kita ikutin, juga banyak ketemu dengan teman-teman dari dalam negeri, dari luar negeri gitu ya, bukan bahkan juga dari luar daerah dan luar SMP Telai gitu. Nah, oke, teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita sudah selesai di segmen ini. Tentu teman-teman masih penasaran kan dengan lanjutannya di segmen selanjutnya. Nah, ditunggu saja untuk segmen yang kedua. Jangan kemana-mana dan tetap stay tune di YouTube SMP TLHI Podcast LHI Talks.